Ini. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahabati ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Para ikhwah wal akhwati fillah, kita bermohon pada Allah semoga dirahmati, diberkahi, sehingga kita bisa paham dari apa yang kita pelajari, dan apa yang kita pahami bisa menuntun kita, memandu kita lebih baik, bisa mengarahkan hidup kita lebih terarah dan lebih bermanfaat untuk sisa-sisa hidup kita berjuang. Alhamdulillah kita masih murajaah ya. Tidak apa-apa dibaca berulang-ulang sampai ada Allah titip makna dalam dada kita, sebuah pemahaman yang benar mengantarkan kita untuk bisa beramal. Karena kita pahami ayat Quran ini sekalian adalah untuk dipahami, ditadabburi, sehingga para ulama kita menyebutkan tingkatan membaca Quran itu ada dua. Tingkatan yang terendah membaca lafaz. Kalau kita membaca lafaz, lancar tidak lancar, tetap dapat pahala. Tetapi ada yang paling tertinggi, membaca makna, membaca pesan, membaca hukum. Apa pesannya ayat, apa maunya ayat tersebut. Karena intinya ayat ini dibaca untuk diamalkan. Jadi kalau kita hanya berputar pada membacanya, tidak memahaminya, maka kita berada di kelas terendah. Karena hanya berpotensi pada kita menghitung pada huruf-huruf yang kita baca. Sementara Quran ini mau dibumikan, mau dipraktekkan untuk menjadi panduan hidup kita. Apa yang Allah larang nanti akan bisa bermakna sebagai sebuah larangan kalau itu dipahami bahwa itu larangan. Atau Quran ini bersifat perintah, nanti bisa menggerakkan kita beramal kalau memang kita paham bahwa ini diperintahkan pada kita. Alhamdulillah sekalian, kita masuk di Afwan, bisa dibantu untuk ya. Apa ini iklan ini? Ya. Pada sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ya. Ini cukup 3 ayat kita resapi. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu al-yawma fi syughulin fakihun, itu bersenang-senang pada hari itu.
bersenang-senang dan dalam keadaan fi syughul, sibuk dalam kesenangan dan senang dalam kesibukan. Jadi coba bayangkan Pak, kalau hari demi hari sibuk dan dia senangi, dan dia senang dalam terus kesibukan. Nah, ini kita mimpi dan kita harus perkuat ke arah sini. Ini tujuan kita baca ini, supaya melihat surga ada di depan kita, merasakan surga itu dekat sekali, merasakan surga itu perjuangan yang mesti kita usahakan. Karena surga bukan diimpikan lalu tidak diperjuangkan. Surga itu sekalian bukan dihayalkan, tapi kita berjuang untuk bisa mendapatkannya. Hum, para penghuni surga itu, wa azwajuhum, dengan pasangan-pasangannya itu fi zilal, dalam sebuah perlindungan, ya, sebuah tempat yang teduh, yang penuh kenikmatan, alal araik, itu bertelekan di atas divan-divan muttaqiun, lalu mereka mendapatkan kesenangan itu. Lahum, di tempat itulah mereka, fiha, di dalamnya mereka mendapatkan fakihah, buah-buahan. Semua jenis buah yang ada di dunia Allah akan dapatkan, berikan pada kita nanti di akhirat. Walahum ma ya'daun, dan mereka memperoleh apa yang mereka maui. Apa saja mereka maui didapatkan, tidak ada lagi sulit. Dan ini harus diperkokoh dalam keyakinan kita. Lalu ucapan terindah, salamun qaulan min rabbir rahim. Pada mereka diucapkan salam. Salam dari mana? Min rabbir rahim, dari Allah yang Maha Rahim, Maha Penyayang. Ya, kita ini sekalian sadar tidak, kita berjalan menuju hari yang abadi di sana. Tidak dirasa ini terus habis kita punya jatah. Sejak kita mungkin sadar diri, berapa orang yang sudah tidak akan pernah bisa kita temani lagi kenangan-kenangan kehidupan kita ini. Pelan-pelan saja Pak. Bagus itu sesekali Pak kita merenung, ya Rob, kalau tiba-tiba giliranku ini saya Engkau panggil, sudah ada keamalan-amalan. Istilahnya orang Bugis, taro-taro madeceng Eloita dipasiruntuk Allah Ta'ala. Dan ada pesan Nabi itu sekalian, usahakan memiliki amalan yang paling rahasia dan paling sembunyi, yang orang lain tidak perlu tahu. Semakin bisa menyembunyikan amalan itu, semakin tinggi nilainya. Ada jurus-jurus amalan. Meskipun sebagian amalan kita itu harus dijelas terang supaya bisa berdampak sial, tapi sebagian amalan tidak perlu orang lain tahu. Istilahnya itu betul-betul hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Mari kita selalu renungkan Pak, ya, seperti banyak di antara kita, keluarga kita, sahabat kita, ya pelan-pelan diambil oleh Allah. Saya lihat seperti ini, tanaman-tanaman sepertinya kita lah yang sudah sampai masa-masa petik, ya, seumur kita. Surga sekalian mesti ada amalan. Jangan cuma enak dengarnya, enaknya, terus apa karya kita menuju ke situ? Apa keringat kita? Apa pengorbanan kita? Apa perjuangan kita ke situ? Karena surga ini bukan barang murahan. Dia mahal, ya. Mesti diperjuangkan untuk bisa merebutnya. Berdarah-darah para sahabat, mereka berjuang dengan pengorbanan harta mereka, tenaga mereka, kelelahan mereka. Mereka menukar hidup mereka dengan surga.
Mereka melepaskan tidur mereka, melepaskan harta yang mereka cintai, melepaskan keluarga mereka untuk mereka mendapatkan surga ini. Karena itu surga tidak sekedar nyaman didengar, tapi mesti diperjuangkan apa yang kita lakukan. Seperti puasa Senin Kamis sekalian, mesti berusaha berdoa untuk bisa istiqomah. Karena mungkin berat kalau dibanding kenikmatan makan, kenikmatan minum. Tapi di sini kita berlatih, ya Rabb, saya rela tinggalkan makan dan minum meskipun halal, halal di siang hari. Tapi ya Rabb, ada janjimu yang jauh lebih tinggi di akhirat kelak, sehingga kita melepaskan. Dan ini latihan. Kalau hal-hal yang kecil begitu kita juga berat, maka bagaimana dengan yang lain?